Shalom adik-adik, jumpa lagi bersama Lo Semelan. Hari ini kita mau sama-sama mempersiapkan hati kita, diri kita untuk masuk di dalam ibadah sekolah minggu. Mari Lo pimpin kita di dalam doa ya. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan, karena hari ini kami boleh datang ke sekolah minggu. Kami ingin memuji Tuhan, kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan hadir dan menyertai kami, sehingga kami boleh semakin bertumbuh menjadi anak Tuhan yang terus taat di dalam Tuhan. Pimpin kebaktian sekolah minggu kami Tuhan, dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, mari kalian semua yang ada di rumah boleh bangkit berdiri. Kita mau sama-sama angkat pujian, dalamnya hatiku jadikanlah. Dalamnya hatiku jadikanlah, selalu senang terus. Ya Yesus, berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Sekali lagi ya, dalamnya hatiku jadikanlah, selalu senang terus. Ya Yesus, berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Haleluya, 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 haleluya. Nyanyilah haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Dalamnya hatiku jadikanlah, selalu senang terus. Ya Yesus, berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Haleluya, 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 haleluya. Nyanyilah haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin. Yeay, kita bersyukur karena kita masih diberi kesempatan sama Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk beribadah bersama-sama. Walaupun mungkin saat ini kita hanya bisa bertemu secara daring, secara online. Lo seharap kalian tetap setia ya di dalam Tuhan. Kita mau angkat satu pujian lagi, With Christ in the Vessel. In the vessel we can smile at the storm, smile at the storm, smile at the storm. With Christ in the vessel we can smile at the storm. As we go sailing home, sailing home, sailing, sailing home, sailing, sailing home. With Christ in the vessel we can smile at the storm. As we go sailing home. Benar ya adik-adik, ketika Tuhan Yesus ada di dalam rumah kita, di dalam hati kita, badai apapun, keadaan apapun akan membuat kita tetap tenang, tetap aman, karena Dia akan selalu menyertai kita. Satu kali lagi kita angkat pujian ini ya, With Christ in the Vessel. Semuanya masih tetap bangkit berdiri ya. Lebih semangat. With Christ in the vessel we can smile at the storm, smile at the storm, smile at the storm. With Christ in the vessel we can smile at the storm. As we go sailing home, sailing home, sailing, sailing home, sailing, sailing home, sailing, sailing home. As we go sailing home, as we go sailing home. Yeay. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Kita mau angkat kembali satu pujian. Biarlah pujian ini boleh membawa kita semakin mau melayani Tuhan dengan talenta yang Tuhan sudah berikan buat kita. Sama-sama melayani Tuhan. Kakek
lagi ya. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, sama-sama melayani Tuhan bersama-sama, sama-sama, sama-sama, sama-sama melayani Tuhan, sama-sama, sama-sama, sama-sama melayani Tuhan, sama-sama, 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 sama-sama melayani Tuhan, sama-sama, sama-sama, sama-sama melayani Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih karena kami sudah boleh mendengarkan, kami sudah boleh bersama-sama mengangkat pujian kami. Sebentar lagi kami mau sama-sama mendengarkan firman-Mu. Tolong kami agar semakin memahami kebenaran firman-Mu dan kami boleh semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Nah, buat adik-adik yang mau kasih persembahan, jangan lupa untuk minta tolong papa, mama, atau orang besar lainnya yang ada di rumah untuk kirim ke rekening di layar sini atau scan kode barcode yang ada. Oke, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Hai adik-adik, hari ini Lausa akan melanjutkan cerita dalam kitab-kitab perjanjian baru, yaitu surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose dan juga Tesalonika. Beberapa minggu yang lalu, adik-adik telah mendengarkan cerita di mana Rasul Paulus menulis surat-surat juga kepada beberapa jemaat lainnya. Tahukah adik-adik, Rasul Paulus menulis kitab-kitab ini di mana? Di dalam penjara di kota Roma. Kitab apa aja yang tulis Paulus di penjara? Ada 4 kitab. Efesus, Filipi, Kolose, dan Filemon. 4 kitab ini disebut sebagai surat-surat penjara. Nah, di kota Kolose ada seorang yang bernama Epafras. Epafras ini mengenal Yesus dari penginjilan yang dilakukan oleh Rasul Paulus di kota Efesus. Dan setelah itu Epafras sungguh-sungguh percaya pada Tuhan dan dia rindu juga orang-orang di kota Kolose untuk percaya kepada Tuhan. Nah, kita juga harus meneladani Epafras ini adik-adik. Kita bukan saja keselamatan untuk diri kita sendiri, tetapi kita juga rindu dan juga mau kita boleh membawa teman-teman kita untuk percaya pada Yesus. Nah, ketika Epafras mengetahui bahwa kondisi kehidupan orang-orang di kota Kolose mulai tidak baik, mereka mengikuti ajaran-ajaran yang tidak baik, Epafras merasa gelisah, dia resah. Oleh sebab itu pada suatu waktu dia pergi ke kota Roma, dia mengunjungi Rasul Paulus di dalam penjara. Dan di dalam penjara Paulus menuliskan surat kepada jemaat-jemaat orang-orang di kota Kolose dan juga mendoakan untuk orang-orang di kota Kolose. Di dalam suratnya, Paulus menegaskan dan meyakinkan orang-orang di kota Kolose bahwa Yesus, dia adalah Allah. Dia adalah yang terutama dan cukup. Apa maksudnya adik-adik? Terutama, yaitu karena Yesus adalah satu-satunya. Dia adalah di atas segala sesuatu. Dia tertinggi, dia termulia, dia teragung. Dan cukup. Hanya percaya pada Yesus. Karena melalui kematiannya, dosa kita manusia diampuni demi keselamatan yang diberikan untuk orang-orang percaya. Tidak mendapatkan hukuman dosa, tidak mendapatkan hukuman maut, api neraka. Oleh sebab itu adik-adik, ketika hal ini dijelaskan, Paulus menuliskan kepada orang-orang Kolose, ini juga membuat mereka juga supaya mereka berbalik kepada Tuhan. Mereka kembali diperdamaikan dengan Tuhan. Epafras mengatakan bahwa apa yang terjadi di kota Kolose, sekarang banyak muncul guru-guru palsu, guru-guru agama yang mengajarkan ajaran sesat. Apa itu? Yaitu mereka mulai membawa orang-orang percaya di kota Kolose maupun juga orang yang belum percaya kepada Kolose untuk menyembah kepada patung-patung, mengadakan ritual-ritual keagamaan. Dan juga ajaran sesatnya mengatakan bahwa malaikat pengantara antara manusia dengan Tuhan. Di samping itu, kehidupan manusia dipengaruhi oleh
ilmu astrologi, ilmu perbintangan. Ini membuat Epafras begitu sedih, begitu gelisah. Demikian juga orang-orang percaya di kota Kolose. Oleh sebab itulah, makanya Paulus, Epafras, orang-orang ini, mereka dengan sungguh-sungguh mendoakan orang-orang di kota Kolose. Dan orang-orang di kota Kolose, mereka sudah menerima pengampunan dan juga menerima keselamatan yang dari Tuhan. Maka ada perubahan hidup yang mereka lakukan. Mereka mulai tumbuh kembali imannya. Mereka menghasilkan buah-buah dalam hidupannya. Apa itu buah roh, adik-adik? Ingat, ada kasih, sukacita, kesabaran, kebaikan, dan lain-lainnya. Dan di samping itu mereka juga boleh melepaskan, membuang segala kebiasaan buruk mereka, dosa-dosa mereka yang suka berbohong, menipu, menguatkan kata-kata kotor, dan juga menyembah ilah-ilah. Bagaimana dengan kehidupan rohani adik-adik? Apakah ada pertumbuhan rohani dan juga menghasilkan buah? Saya harapkan kita semua juga ada pertumbuhan rohani. Dan dalam kehidupan kita sehari-hari kita juga menyaksikan ada buah-buah roh yang kita boleh berikan kepada orang-orang sesama kita. Adik-adik, saat ini pun kita juga menghadapi adanya ajaran-ajaran kekristenan yang tidak sesuai dengan ajaran firman Tuhan. Adik-adik tahu bahwa Alkitablah yang menunjukkan kepada kita kebenaran. Oleh sebab itu, adik-adik perlu kita berdevote, membaca, merenungkan, belajar terus-menerus akan firman Tuhan. Sehingga kita mengetahui ajaran kebenaran ini, firman Tuhan, Alkitab ini yang memberikan petunjuk untuk kehidupan kita. Adik-adik dengan percaya kepada yang terutama dan cukup, yaitu Yesus Kristus sebagai juru selamat kita pribadi. Yesus yang telah mati dan telah bangkit, yang minggu lalu telah kita rayakan juga kebangkitannya di hari Paskah. Sungguh Tuhan menyatakan kemahakuasaannya, Allah Putra yang telah bangkit dari alam maut, menunjukkan bahwa Dia adalah sungguh-sungguh terutama. Dan khususnya kita juga mengakui dan percaya hanya Yesus jalan keselamatan itu. Just Jesus, He is our hero and savior. Setelah Rasul Paulus keluar dari penjara, apa yang Rasul Paulus lakukan, adik-adik? Dia tidak tenang-tenang aja atau tidak berdiam diri, tetapi Rasul Paulus terus menyatakan misi, menjalankan misi, perjalanan misinya, mengadakan penginjilan-penginjilan lagi. Dan kali ini dia pergi ke kota Tesalonika. Di sana bersama dengan Timotius, rekan pelayanannya, mereka mengabarkan Injil ke banyak orang penduduk di kota Tesalonika. Dan sungguh puji Tuhan, banyak orang juga yang percaya kepada Tuhan Yesus yang telah mati, bangkit, dan naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi orang-orang yang percaya. Dan kemudian Paulus tidak lama untuk tinggal di Tesalonika. Dia kembali melanjutkan perjalanan misinya ke kota Korintus. Nah, di kota Korintus inilah Paulus menuliskan suratnya kepada jemaat-jemaat di Tesalonika. Dia ingat untuk orang-orang percaya yang telah dia injili, bagaimana kehidupan kerohanian mereka. Paulus selalu pay attention, dan selalu peka, dan dia selalu rindu ya untuk mendoakan mereka, dan sungguh-sungguh perhatian kepada jemaat yang dia pernah penginjilan itu. Dan dia ingatkan kepada jemaat di Tesalonika bahwa mereka harus pertahankan iman rohani percaya mereka, tetap setia, tetap berpengharapan kepada Tuhan, taat menjalankan firman Tuhan. Dan mereka juga diingatkan oleh Paulus bahwa kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali itu merupakan janji Tuhan. Yesus akan datang kembali ke dunia untuk menjemput orang yang percaya kepadanya, untuk mendapatkan hidup yang kekal. Paulus dalam suratnya juga menuliskan bahwa orang yang sudah mati akan dibangkitkan terlebih dahulu, dan mereka akan mendapatkan tubuh kemuliaan, dan orang-orang yang hidup akan diangkat ke surga, hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus di surga dengan penuh sukacita. Hidup kekal kita akan dapatkan. Nah, bagaimana adik-adik ketika menanti kedatangan Tuhan Yesus kedua kali? Kapan itu akan terjadi? Firman Tuhan mengatakan, Alkitab mengatakan bahwa kapan, dan tidak ada seorang pun yang tahu kapan Yesus akan datang kembali. Hal ini membuat orang Tesalonika ada kesalahpahaman.
Tuhan Yesus akan segera datang. Oh, kalau gitu kita tenang-tenang aja ya. Kita duduk-duduk santai, tidak bekerja. Yesus akan segera datang. Apakah demikian? Sebab itu Paulus menasihatkan kepada orang Tesalonika, oh kalian salah, bukan begitu. Dalam menanti Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kali ke dalam dunia ini, kalian harus tetap menyatakan kasih kepada semua orang. Harus menyatakan hidup kalian, menyatakan dalam kasih Kristus untuk disebarkan Injil Tuhan juga. Dan membawa jiwa-jiwa ke hadapan Tuhan. Tetap setia, tetap taat, tetap berdoa, tetap bersyukur, dan bersukacita. Nah, bagaimana dengan adik-adik? Paulus menasihatkan kepada orang-orang di Tesalonika dalam suratnya 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Dikatakan, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ya, adik-adik, segala hal yang kita hadapi, kita harus tetap bersukacita. Seperti Paulus di dalam penjara pun, dia tetap bersukacita. Dan dia juga tetap banyak melakukan pelayanan dan berdoa untuk banyak orang. Di samping itu, adik-adik juga mempunyai tugas dan kewajiban untuk belajar dengan tekun, membantu orang tua di rumah, taat kepada orang tua, hormat pada orang tua, dan terlebih taat dan juga menjalankan firman Tuhan dalam menyongsong kedatangan Yesus yang kedua kali. Siap? Oke? He is our hero and savior. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini, di mana Tuhan Yesus mau kami juga sebagai anak-anak Tuhan untuk hidup tetap setia kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Apapun situasi yang kami hadapi, kami harus mengucap syukur, kami tetap harus berdoa, dan kami juga bersukacita. Tuhan, tolong kami, ajar kami ya Tuhan, dalam menanti kedatangan Yesus yang kedua kali di akhir zaman ini. Tetap penyataan Tuhan ada beserta dengan kami, dan kami juga boleh menjadi anak-anak Tuhan yang bertumbuh dalam rohani kami dan memberikan dan memancarkan buah roh dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, jangan lupa untuk mengerjakan devonya dan cari tahu yuknya. Dan lalu ajak kita sekalian juga boleh membaca ayat hafalan kita hari ini. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari 1 Korintus 13 ayat 6 sampai 8. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tak berkesudahan. Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Oke adik-adik, demikianlah cerita Lause hari ini. Jangan lupa menghafal ayatnya juga dan juga mengerjakan segala tugas-tugasnya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bye.